Oke, Mas Hairil, bagaimana Amnesty International melihat kasus demi kasus? Di luar sana kita mendengar ada banyak sekali kasus kekerasan yang tidak terblow up. Ya. Kali ini terblow up, tapi bayangkan bagi mereka yang tidak terungkap kasusnya, akhirnya meninggal dengan alasan jatuh dari kamar mandi, jatuh dari mana, dan itu juga Prada Luki nyaris demikian. Nah, Amnesty International ini melihat ini pola apa? Apakah ini pola yang sudah biasa terjadi, kemudian ketika itu sudah terjadi dianggap biasa dan semua ramai-ramai berusaha untuk menutupi? Oke, pertama-tama kami juga menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya buat Mama dan Serma Christian atas meninggalnya Prada Luki, dan kami mendorong majelis hakim di pengadilan militer untuk menghukum pelaku semaksimal mungkin agar ada keadilan buat Prada Luki dan keluarga korban. Terkait budaya kekerasan yang ada di tubuh militer, itu sejauh dari dulu kita memang sudah menganggap fenomena ini sebagai fenomena gunung es. Jadi puncaknya aja yang kelihatan, tapi sebenarnya di bawah masih banyak. Ini dalam kasus Prada Luki mungkin terungkap karena korban yang bersangkutan meninggal atau dibunuh karena adanya penyiksaan. Dan keluarganya speak up. Dan keluarga berani berbicara. Ya. Bagaimana mungkin kasus ini tidak akan terblow up ketika tidak ada korban meninggal. Kita tahu gimana budaya kekerasan di TNI itu saling menutup-nutupi. Jika terjadi kekerasan tidak ada budaya koreksi di sana. Oleh karena itu tadi Pak Is mengatakan budaya pembinaan di TNI itu keras. Saya setuju keras Pak, tapi tidak boleh menghalalkan kekerasan. Itu yang harus dipertegas dari Pak Is, bahwa budaya pembinaan di TNI itu harus tegas, keras, tapi tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena keras dan kekerasan itu beda. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi jangan sampai pembinaan di TNI yang mengutamakan kekerasan ini mengakibatkan prajuritnya itu banyak mati pada saat pembinaan, tidak mati dalam medan perang. Itu yang harus kita kritisi dari budaya itu. Dan terkait permasalahan ini kita juga melihat sebenarnya bagaimana mungkin kalau kita membaca dakwaan Prada Luki ini, itu memang kekerasannya sangat sistematis, Mbak. Sangat sistematis, dan itu ada perintah atasan di sana. Jadi tindakan para senior Prada Luki itu melakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan HP dan segala macam, itu atas dasar perintah dari atasan. Jadi pertanyaannya adalah apakah komandan batalion tidak mengetahui adanya perintah ini? Terus dari mana perintah itu berasal? Jadi kalau kita melihat perjalanan persidangan hingga hari ini, itu belum menyasar kepada pihak-pihak yang memberikan perintah. Masih terbatas pada pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan di tubuh TNI ini harus kita menyasar pada mereka-mereka yang berada di level komando agar kita bisa melakukan koreksi. Nah, proses penyiksaan Prada Luki ini, jika kita membaca dakwaan ini kan ada 3 berkas dakwaan. Itu sebenarnya proses interogasi yang formal. Bagaimana mungkin sebuah proses investigasi formal di dalam tubuh TNI itu menggunakan kekerasan sekejam itu? Jadi jika ini adalah proses investigasi formal, artinya atasan mengetahui itu. Dan apa pertanggungjawaban atasan dari kejadian ini? Oleh karena itu kita meminta adanya koreksi total dari sistem pembinaan di tubuh TNI ini. Jangan lagi mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Prada Luki ini ada pembinaan. Ini bukan pembinaan. Ini kekerasan, bahkan mengarah kepada pembunuhan. Nah, mengarah kepada pembunuhan, tetapi dakwaannya itu dituntut dengan pasal 131, penyiksaan yang menyebabkan kematian dan ancaman maksimalnya itu 9 tahun. Saya ingin tanya nanti pendapatnya atas dakwaan seperti itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.